Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, kami akan mempresentasikan PPT kita yang berjudul Smart Farming berbasis IoT dan AI untuk optimasi produktivitas dan efisiensi pertanian. Baik, nama kelompok kami yang pertama ada Muhammad Rizky Pratama, yang kedua ada Raka Arya Kuryawan, yang ketiga ada Muhammad Habibur Rahman Al-Bazuri, program studi teknik elektro. Selanjutnya ada daftar isi, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tinjauan dan manfaat proyek, yang keempat ada analisis kebutuhan, yang kelima konsep dan desain solusi, yang keenam fitur utama, yang ketujuh teknologi yang digunakan, yang kedelapan analisis dampak sosial, yang kesembilan tantangan dan risiko, yang kesepuluh rencana implementasi, yang kesebelas timeline proyek, yang ke-12 pembagian tugas kelompok, yang ke-13 estimasi biaya, yang ke-14 analisis kelayakan, yang ke-15 kesimpulan, yang ke-16 daftar pustaka, lalu penutup. Yang pertama latar belakang. Sektor pertanian menghadapi permasalahan klasik, produktivitas tidak stabil, ketergantungan pada cuaca, penggunaan sumber daya tidak efisiensi, dan keterbatasan akses data dan teknologi. Sebagian besar petani mengandalkan pengalaman subjektif, sehingga risiko gagal panen dan pemborosan tinggi. Integrasi IoT dan AI membuka peluang transformasi digital melalui smart farming, sensor IoT untuk data real time, AI untuk analisis dan prediksi akurat. Berdasarkan data FAO dan Kementerian Pertanian, efisiensi penggunaan air dan pupuk menjadi kunci peningkatan hasil panen. Rumusan masalah. Yang pertama, rumusan 1, bagaimana memonitor kondisi lahan pertanian secara real time dan akurat. Yang kedua, rumusan 2, bagaimana membantu petani mengambil keputusan berbasis data terkait penyiraman, pemupukan, dan waktu panen. Yang ketiga, rumusan 3, bagaimana meningkatkan efisiensi sumber daya tanpa menambah kompleksitas operasional petani. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Saya akan bacakan tujuannya dulu. Tujuan yang pertama, merancang sistem smart farming berbasis IoT dan AI. Yang kedua, menghasilkan rekomendasi pertanian berbasis data lingkungan dan historis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, petani pengambilan keputusan lebih akurat dan terukur. Yang kedua, sektor pertanian meningkatkan hasil panen dan efisiensi biaya. Yang ketiga, lingkungan, pengurangan pemborosan air dan pupuk. Yang keempat, keunggulan inovatif, integrasi monitoring real time dan prediksi AI dalam satu platform. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada stakeholder, itu petani, kelompok petani, penyuluhan pertanian, dan pemerintahan daerah. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Sistem mudah digunakan, data aman dan tersimpan di cloud, dan akses melalui web dan mobile. Yang ketiga ada tantangan implementasi awal. Keterbatasan literasi teknologi petani, ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu, dan biaya awal pemasangan perangkat IoT. Selanjutnya ada konsep dan desain solusi. Gambaran umum solusi. Sistem smart farming ini mengintegrasikan sensor IoT di lahan pertanian untuk mengumpulkan data lingkungan secara real time. Data dikirim ke cloud dan analisis menggunakan model AI untuk menghasilkan rekomendasi dan prediksi. Hasil analisis ditampilkan dalam aplikasi web dan mobile yang sederhana dan informatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Habibur Rahman. Baik, yang selanjutnya yaitu fitur utama. Yang pertama, monitoring kondisi lahan real time, yaitu pantau kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara setiap saat. Yang kedua, dashboard visual data pertanian, yaitu tampilkan grafis yang mudah dipahami untuk melihat perkembangan lahan dan tanaman. Yang ketiga, rekomendasi penyiraman dan pemupukan berbasis AI, yaitu saran yang disesuaikan dengan kondisi aktual, lahan, dan jenis tanaman. Yang keempat, prediksi waktu, panen, dan hasil, yaitu perkiraan kapan panen optimal dan jumlah hasil yang diharapkan. Yang kelima, notifikasi peringatan kondisi ekstrim, yaitu pemberitahuan segera jika ada ancaman seperti kekeringan atau kelembapan berlebih. Selanjutnya,
teknologi yang digunakan. Yang pertama, load, yaitu sensor kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara. Yang kedua, AI atau machine learning, yaitu model prediksi berbasis regression dan time machine. Yang ketiga, backend, yaitu REST API. Yang keempat, frontend, yaitu web dan mobile application. Yang kelima, cloud, yaitu Firebase atau AWS. Yang keenam, yaitu database atau Postgres atau MongoDB. Selanjutnya yaitu analisis dampak sosial. Yang pertama, analisis dampak positif. Yang kesatu, peningkatan kesejahteraan petani. Pendapatan meningkat karena produktivitas lebih tinggi dan biaya operasional lebih rendah. Yang kedua, efisiensi kerja, pengurangan beban kerja manual dan waktu yang dihabiskan untuk pemantauan. Yang ketiga, akses teknologi modern mendorong penyeberangan literasi digital dan inovasi di sekitar pertanian lokal. Selanjutnya yaitu tantangan dan risiko. Yang pertama, risiko keamanan data pertanian, yaitu potensi pencurian atau kebocoran data yang penting bagi petani. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi, yaitu masalah operasional jika sistem mengalami gangguan atau tidak terjangkau. Yang ketiga, kesenjangan digital atau wilayah, yaitu daerah dengan akses jaringan terbatas sulit mengadopsi sistem secara optimal. Yang keempat, potensi kesalahan prediksi AI. Hasil analisis tidak akurat jika data yang digunakan tidak cukup atau tidak representatif. Selanjutnya itu rencana implementasi, tahap umum implementasi. Yang pertama, persiapan, yaitu survei lapangan dan koordinasi dengan stakeholder. Yang kedua, pemasangan, instalasi sensor, load, dan konfigurasi sistem cloud. Yang ketiga, pengujian, uji coba sistem di lahan percobaan untuk memastikan kinerja optimal. Yang keempat, pendampingan, yaitu pelatihan petani dan penyuluh dalam menggunakan sistem. Yang kelima, evaluasi dan pembaruan, yaitu pantau kinerja sistem dan lakukan peningkatan secara berkala. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok selanjutnya yaitu Muhammad Rizky. Ya, di sini ada tabel timeline proyek. Yang pertama tuh ada analisa kebutuhan, durasinya 2 minggu. 2, perancangan sistem, durasinya 2 minggu. 3, pengamanan sistem, durasinya 4 minggu. 4, pengujian dan evaluasi, durasinya 2 minggu. Kerja pembagian tugas tim. 1, analisis dan riset, mengumpulkan data pertanian lokal, meneliti teknologi terkait dan kebutuhan stakeholder. 2, pengembangan load, merancang dan menguji sensor, mengatur konektivitas dan integrasi perangkat. 3, pengembangan AI dan backend, membuat model prediksi AI, mengembangkan API dan sistem penyimpanan data. 4, pengembangan frontend, mendesain dan membangun aplikasi web dan mobile, menyederhanakan antarmuka pengguna. Selanjutnya, estimasi biaya. Komponen biaya utama: 1, sensor IoT, pembelian sensor kelembapan suhu dan aksesoris pendukung. 2, infrastruktur cloud, biaya penyimpanan data, pemrosesan AI dan hosting aplikasi. 3, pengembangan aplikasi, biayanya tenaga kerja untuk pengembangan web, mobile, dan backend. 4, pelatihan dan pendampingan, biaya untuk penyusunan materi dan pelaksanaan pelatihan petani. Analisis kelayakan. Proyek layak secara teknis dan operasional dengan potensi pengembangan ke skala komersial. Kesimpulannya, smart farming berbasis IoT dan AI merupakan solusi transformasi digital yang relevan untuk menjawab permasalahan utama sektor pertanian. Sensor IoT memungkinkan pemantauan real-time,
sedangkan AI menghasilkan analisis dan prediksi akurat. Penerapan sistem ini membantu petani mengambil keputusan lebih terukur, mengurangi resiko gagal panen, dan menghemat sumber daya. Proyek layak dikembangkan karena memiliki manfaat teknis, ekonomi, dan sosial yang signifikan, serta potensi berkelanjutan jangka panjang. Ya, di sini ada daftar pustakanya, bisa dilihat ya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.